Baiklah ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Nah, silakan ibu-ibu buat kelompoknya ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas. Tugas kelompoknya adalah setiap orang dalam kelompoknya itu harus menceritakan hal-hal apa saja yang paling menyenangkan yang ibu rasakan sebagai orang tua, dan hal-hal apa saja yang paling menyulitkan yang ibu rasakan sebagai orang tua. Nah, sekarang dalam masing-masing orang dalam kelompoknya itu harus menceritakan hal-hal yang paling menyenangkan dan paling menyulitkan tadi. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk menyampaikan pendapatnya atau menceritakan pengalaman pribadinya. Nah, silakan ibu-ibu. Silakan kepada Ibu Rilen. Ketika melihat anak belajar berjalan. Ya, ketika melihat anak belajar berjalan, ya, pasti kita akan merasa senang dan bahagia dan akan mengingat hal tersebut ya. Ketika anak sedang belajar berjalan, yang pastinya kita akan merasa bahagia dan kita akan menunjukkan respon yang positif dengan memeluk anak, mencium anak. Wah, adik sudah pintar berjalan gitu. Nah, yang lain? Anak saya mendapat juara kelas. Nah, tadi katanya ada yang bilang Ibu apa tadi, Ibu Lia? Ibu Lia ya? Ya, kata Ibu Lia ketika anak saya mendapat juara kelas. Nah, yang pastinya ibu-ibu akan merasa senang dan bahagia ketika melihat anak-anak menunjukkan prestasinya. Ya, benar ibu-ibu? Benar. Nah, sekarang kalau tadi hal-hal yang paling membahagiakan, sekarang hal-hal apa saja yang paling menyulitkan bagi ibu-ibu untuk menjadi orang tua? Menahan amarah ketika anak melakukan kesalahan. Iya, benar sekali kata Ibu Safa. Menahan amarah ketika anak melakukan kesalahan. Ini adalah salah satu tantangan kita sebagai orang tua ya ibu-ibu. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi ibu-ibu, cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua terhadap anak. Ya, jadi dengan mengingat-ingat hal-hal tersebut, dengan mengingat hal-hal yang baik dan bahagia, ini dapat memperkuat kasih sayang kita terhadap anak. Nah, selain itu, dengan bercerita kepada orang tua, kepada orang lain, seperti orang tua, suami, atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini akan menjadi hal-hal yang ini akan membuat masalah kita menjadi lebih ringan dengan menceritakan kepada suami atau anggota keluarga yang lainnya kan. Nah, jadi begitu ya ibu-ibu. Ketika ibu-ibu nanti pulang, ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah. Nah, ibu-ibu bisa mengingat hal-hal yang menyenangkan apa saja yang pernah ibu alami, dan hal-hal apa saja, dan berbagi cerita atau berbagi pengalaman kepada pasangan supaya bisa menghadapi atau menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Baiklah, ibu-ibu, topik diskusi kita selanjutnya adalah itu tentang memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Nah, sekarang ibu-ibu semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan permainan. Nama permainannya yaitu bermain terbalik. Nah, sekarang saya akan menyampaikan instruksi permainannya seperti apa. Nanti ibu-ibu mengikuti saya. Ya. Nah, permainannya itu namanya bermain terbalik.
Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Sekarang ibu-ibu ikuti saya akan mencontohkan, nanti ibu-ibu mengikuti saya ya. Sekarang ibu-ibu ikuti gerakan saya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, sekarang ibu-ibu ikuti saya ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ibu silakan duduk kembali. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Baiklah ibu-ibu, bagaimana tadi perasaan ibu-ibu setelah kita melakukan gerakan permainan tadi? Ya, benar sekali. Yang pastinya merasa malu dan karena kalah sama anak. Nah, tadi saya lihat ibu-ibu pas saya pegang pundak, ibu-ibu pegang pundak juga, padahal yang saya bicarakan itu adalah kepala tadi kan. Ibu, ketika saya menyebutkan kepala, tapi yang saya pegang tadi adalah lutut. Kacau. Nah, kemudian mana yang kalian ikuti? Suara saya atau gerakan saya? Gerakan. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendapatkan pendapatnya. Jadi, ibu-ibu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka akan cenderung mengikuti atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Nah, oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus menyamakan atau konsisten dengan perkataan yang kita berikan kepada anak. Nah, misalnya ya ibu-ibu, ketika ibu-ibu sedang melihat anak yang sedang belajar, kemudian anak itu sedang memegang HP, dengan spontan pastinya ibu-ibu langsung menghampiri anak tersebut kan. Nah, kemudian ibu mengatakan kepada anak-anak tersebut, "Nak, kalau kamu lagi belajar, kamu tidak boleh pegang HP." Nah, kemudian keesokan harinya ibu-ibu kembali menemani anak-anak belajar. Malah ibu-ibunya yang pegang HP. Padahal kan kemarin ibu-ibunya yang mengatakan kalau sedang belajar itu tidak boleh pegang HP. Artinya apa? Apa yang ibu lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ibu katakan. Nah, ibu-ibu, agar bisa sejalan antara perkataan dan perbuatan kita, nanti ibu-ibu bisa mempraktekannya atau mencobanya ketika ibu-ibu berada di rumah dengan cara menjaga tutur kata dan perilaku terhadap anak. Itu ya ibu-ibu. Cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan sejalan antara ucapan dan juga perbuatan yang kita lakukan. Nah, jika selama ini ibu-ibu sering ingkar janji atau sering tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan, maka mulailah dari sekarang untuk berkomitmen atau berkonsisten dengan apa yang kita ucapkan terhadap anak kita. Nah, jadi mulai hari ini, tepatnya ketika ibu-ibu pulang ke rumah nanti, ibu-ibu sudah bisa mempraktekannya di rumah. Nah, jika selama ini ibu-ibu selalu ingkar janji atau tidak konsisten dengan perkataan dan perbuatan, maka mulai dari sekarang ubahlah perilaku kita terhadap anak tadi dengan menjaga tutur kata dan perilaku, karena sejatinya sikap kita akan dicontoh oleh anak-anak.